Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Kita kembali lagi membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan dan topik-topik yang juga tentunya menyangkut tentang dunia ASN atau aparatur sipil negara. Jadi pada kesempatan kali ini saya Tatak Cahyowibowo dari BPJN Aceh bersama teman-teman semua. Di sini ada Kak Mutiara Sugian, kemudian juga ada Kak Ilham Nastiar, ada Kak Ami, ada Kak Jafar juga. Jadi kita akan bareng-bareng diskusi terkait praktek berakhlak atau disebut juga dengan akhlakologi yang diterapkan di dunia ASN. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama, terkait untuk reshaping akhlakologi, kira-kira penerapannya seperti apa sih? Dan implementasinya apakah sudah sesuai dengan tujuan dan rencana ketika akhlakologi tersebut dipikirkan? Seperti itu. Untuk yang pertama, silakan dimulai dari Kak Mutiara. Silakan Kak. Baik, terima kasih Bang Tatak untuk kesempatannya. Jadi di sini kelompok kami mau memaparkan terkait praktek berakhlak ini di salah satu unit kerja Kementerian PU, yaitu bagian keuangan pada Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah 1 Medan. Uh, jadi Bappekom PU Wilayah 1 Medan ini salah satu institusi yang bertanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum. Berdasarkan hasil pengamatan saya, Bappekom PU ini sudah menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yang dikenal dengan berakhlak, yaitu berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi setiap pegawai, termasuk di bagian keuangan untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Yang pertama mungkin saya mau memaparkan terkait perilaku berorientasi pelayanannya terlebih dahulu, di mana di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah 1 Medan ini, khususnya di bagian keuangan, terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan yang tuntas dan penuh dedikasi. Di mana salah satu contoh nyatanya adalah penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semester 1 dan 2 yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Dengan memastikan data yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, laporan ini dapat digunakan secara andal untuk keperluan audit dan mendukung proses pengambilan keputusan yang strategis. Mungkin itu saja Bang Tata untuk uh, penerapan aspek-aspek dari berangkat. Selanjutnya mungkin boleh saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Mutia atas informasi dan pembukaan awalnya ya Kak ya. Selanjutnya, ada penjelasan juga yang akan disampaikan oleh Bang Ilham. Waktu dan layar. Oke, terima kasih Mas Tatag atas kesempatan dan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai akuntabel dan juga kompeten di Bappekom 1 Medan. Nah, sikap akuntabel ini tercermin dari ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap prosedur kerja. Setiap laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang terintegrasi, memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Selain itu, penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, di mana setiap pengeluaran didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang lengkap. Nilai selanjutnya itu nilai kompeten. Nilai kompeten ini diwujudkan dengan inisiatif para pegawai untuk terus mengembangkan diri. Mereka aktif mengikuti berbagai diklat dan bimbingan teknis yang relevan dengan bidang tugasnya. Sikap proaktif ini memastikan para pegawai selalu memiliki pengetahuan terkini dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan efektif, sehingga kualitas pekerjaan dapat terus meningkat. Sekian dari saya, mungkin saya kembalikan kepada moderator, Mas Tatak, silakan. Terima kasih Bang Ilham. Untuk informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Jafar mengenai sifat atau akhlakologi. Silakan Bang Jafar. Baik, izin sebelumnya terima kasih juga kepada Bang Tata sudah dari sini saya ingin menyampaikan itu di bagian nilai dari berakhlak yang bagian kompeten bukan kompeten tadi jelas menjadi harmonis dan juga loyal. Baik, yang pertama harmonis. Lingkungan kerja yang harmonis dibangun melalui sifat toleransi terhadap perbedaan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Meskipun pegawai di bagian keuangan berasal dari berbagai latar belakang, tentu mereka saling menghargai, tidak mendekat satu sama lain.
Suasana kerja yang kondusif ini sangat mendukung untuk kelancaran penyelesaian tugas tugas. Itulah hal yang terpenting dari nilai harmonis. Yang infonya itu saya ada menjelaskan tentang nilai loyal. Dari sikap loyal diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi, kedinasan yang bersifat rahasia. Sebagai contoh, pegawai bagian keuangan tidak pernah membocorkan rencana kepada pihak yang tidak berkepentingan. Integritas ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas instansi. Nah, itu sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Jafar atas penjelasannya. Kemudian masih ada lagi nih kayaknya sisa-sisanya dari berakhlak ini. Silakan untuk Kak Rahmi melengkapi. Baik, terima kasih Mas Tatak. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penerapan berakhlak di Bappekom Wilayah 1 Medan, yaitu adaptif. Dalam menghadapi perubahan, pegawai di bagian keuangan menunjukkan sikap adaptif dengan kesediaan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri, di mana ketika ada peraturan baru terkait pajak atau perubahan sistem keuangan pemerintahan, mereka proaktif mempelajarinya dan berkolaborasi dengan instansi terkait seperti kantor pelayanan pajak untuk menghindari kesalahan dalam pelaporan. Terus terakhir, nilai kolaboratif tercermin dari komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan pekerjaan, di mana bagian keuangan tidak bekerja sendiri saat menyusun laporan, melainkan berkoordinasi secara aktif dengan unit lain, seperti bagian umum, untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Sikap terbuka terhadap masukan dan kesediaan untuk bekerja sama menunjukkan komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Baik, Mas Tatak, itu terakhir nilai berakhlak dari keuangan Bappekom Wilayah 1 Medan. Baik, terima kasih Kak Rahmi atas kelengkapannya. Jadi melengkapi dari akhir. Jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman semua, dari Kak Rahmi, kemudian Kak Muti, Bang Ilham, dan Bang Jafar, ini dapat saya simpulkan bahwa secara keseluruhan ini untuk nilai-nilai dasar ASN di Bappekom Wilayah 1 Medan, khususnya di bagian keuangan, ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja internal, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas instansi di mata publik. Kemudian untuk kombinasi dari ketujuh nilai berakhlak tersebut, ini tentunya menciptakan suatu fondasi yang kokoh untuk pelayanan publik yang prima dan profesional. Saya kira begitu. Kemudian pergi kencan dengan kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya rasa cukup teman-teman semua. Makasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bang warahmatullahi wabarakatuh. Rahman.